Al-Bantani lahir di Tanara, Serang, Banten 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Meninggal di Mekah 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Beliau juga adalah seorang ulama besar berasal dari Indonesia yang mendunia, yang menjadi Imam Masjidil Haram. Berikut adalah silsilah Syekh Nawawi Al-Bantani sampai kepada Rasulullah. Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Umar Al-Bantani, ulama Banten yang mendunia. Sosok ulama asal Banten yang mendunia karena keluasan ilmunya. Beliau pernah menjadi guru besar Haramain Mekah, Madinah, dan imam di Masjidil Haram Mekah. Syekh Nawawi memiliki julukan Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat produktif menulis kitab dan memiliki ratusan karya. Sebagian besar karyanya meliputi bidang ilmu fikih, tafsir, tauhid, tasawuf, dan juga ilmu hadis. Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap Abu Abdul Mukti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, atau lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dilahirkan di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtasya, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Ada juga yang menyebut beliau dengan nama Nawawi Banten. Ada pula yang menyebutnya Nawawi Tanara karena lahir di Kampung Tanara. Dalam sebagian bukunya tertulis nama Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Al-Jawi berarti orang Jawa atau orang dari Pulau Jawa yang meliputi Banten. Ayah Nawawi bernama Umar bin Arabi dan ibunya bernama Jubaidah. Keduanya adalah penduduk asli desa Tanara, Serang, Jawa Barat. Ayahnya seorang ulama, pendiri dan pembina pertama-tama Masjid Jami desa Tanara itu dan pernah menjabat sebagai penghulu kecamatan di daerah tersebut. Secara geologis, Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Cirebon. Sejak kecil Syekh Nawawi banyak belajar Al-Quran dan dasar-dasar ilmu agama Islam kepada ayahnya. Setelah belajar dengan ayahnya, beliau berguru kepada Kasar dan Raden Haji Yusuf selama 6 tahun. Setelah itu, beliau kemudian ke Tanah Merah dan kemudian mulai berdakwah mengajarkan ilmu agama ke tengah masyarakat di usianya yang menginjak 15 tahun. Syekh Nawawi menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah. Setelah 3 tahun bermukim dan mempelajari ilmu agama di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten pada tahun 1828. Sesampainya di tanah air, beliau menyaksikan penjajahan yang terjadi di wilayahnya. Yang kedua, Syekh Yusuf Abdul Mahsin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani. Itulah nama lengkap seorang ulama besar asal Sulawesi Selatan yang terkenal hingga ke mancanegara. Syekh Yusuf digelari Tuan Tasalamakari Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Bahkan, Syekh Yusuf mendapat gelar pahlawan nasional dari pemerintah Indonesia pada 1995. Bukan hanya itu, pada 2009, Syekh Yusuf juga mendapat gelar pahlawan nasional dari Presiden Afrika Selatan. Syekh Yusuf lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah pada 3 Juli 1626. Dia diberi nama Muhammad Yusuf. Nama itu diberikan oleh Sultan Alauddin, penguasa Goa pertama yang beragama Islam. Pada 1644, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah untuk beberapa lama. Di sana, Syekh Yusuf belajar kepada ulama terkemuka di Mekah dan Madinah. Syekh Yusuf juga sempat mencari ilmu ke Yaman, berguru pada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Al-Bakhi, dan ke Damaskus untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barakat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Khalwati Al-Quraisy. Di Timur Tengah, Syekh Yusuf mempelajari Islam sekitar 20 tahun lamanya hingga akhirnya kembali ke Goa. Namun, ketika Kesultanan Goa kalah perang dari Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti pada periode itu. Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam. Syekh Yusuf kemudian memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karwahim Kisoi.
Namun, pada 1682, Sultan Ageng dikalahkan Belanda. Syekh Yusuf kemudian ditangkap lalu diasingkan ke Sri Lanka pada September 1684. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam dan kembali memiliki ratusan murid. Sayang, Belanda kembali mengasingkan Syekh Yusuf ke lokasi lain, yakni di Afrika Selatan pada 22 Desember 1694. Pasalnya, Syekh Yusuf diketahui kerap berkomunikasi dengan pengikutnya di Nusantara melalui jemaah haji yang singgah di Sri Lanka. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah dan menyebarkan agama Islam hingga wafat pada 23 Mei 1699. Hari wafat Syekh Yusuf pun dijadikan sebagai hari peringatan oleh para pengikutnya di Afrika Selatan hingga saat ini. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela menyebut sebagai salah seorang putra terbaik Afrika Selatan. Usai wafat, jenazah Syekh Yusuf dipulangkan ke Goa atas permintaan Raja Goa, Sultan Abdul Jalil, periode 1677 sampai 1709. Jenazah Syekh Yusuf kemudian dimakamkan di Lasium pada April 1705. Terima kasih. Abdul Somad bin Abdullah Al-Jauhi Palimbani lahir sekitar tahun 1916 Hijriah. Palembang merupakan sebuah kerajaan Islam yaitu Kesultanan Palembang yang berdiri sejak pertengahan abad ke-17 Masehi. Akhirnya bernama Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Madani. Beliau berasal dari Yaman. Sementara ibunya bernama Raden Ranti. Ia adalah perempuan asli Palembang dari Arab. Abdul Somad dikenal sebagai Syahid Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Jawi. Hampir seluruh hidupnya ia jalani dengan belajar, mengajar, dan menulis buku yang menggambar mempelajari ilmu tasawuf yang bersumber dari buku-buku Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Dikenal sebagai ulama yang memiliki ikatan kuat dengan negeri asalnya yaitu Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan Indonesia dapat kepeduliannya terhadap keadaan Palembang, perkembangan sosial religius umat Islam di Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah pada saat itu disebabkan oleh hal tersebut. Abdul Somad Al-Palimbani menjadi salah satu ulama sufi yang ikut menyebarkan paham tasawuf. Kesadaran syihab umat Islam. Ia juga peduli terhadap masalah kolonialisme Barat di negeri-negeri Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan karya yang berjudul Nasihat Al-Muslimin wa Tazilah Al-Mukminin, Pipa, dan Al-Jihad Fisabilillah wa Karahman Al-Muhajin. Kehidupan Abdul Somad Al-Palimbani tidak lepas dari kegiatan belajar, mengajar, serta nulis buku. Di hal ini membuat menjadi seorang yang tekun. Sejak dirinya masih berusia anak-anak, ketekunan beliau wajib kita contoh sebagai penerus bangsa dalam menegakkan agama Islam. Syekh Nuruddin Araniri, nama lengkapnya adalah Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hanji Al-Hamid Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Alidrus Araniri. Ia lahir di Ranir, sebuah kota pelabuhan tua di pantai Gujarat pada sekitar pertengahan kedua abad ke-16 Masehi. Ibunya seorang keturunan Melayu, sementara ayahnya berasal dari keluarga imigran Hadramaut. Kota Ranir, daerah asal Nuruddin Araniri, sebagaimana layaknya kota-kota pelabuhan yang lain, sangat ramai dikunjungi para pendatang atau imigran dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang dari Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa dengan tujuan melakukan aktivitas bisnis dan mencari sumber-sumber ekonomi baru. Selain itu, ada juga di antara mereka yang berdakwah dan menyebarluaskan ilmu-ilmu agama dari kota Runir. Mereka kemudian berlayar kembali menuju pelabuhan-pelabuhan lain di Semenanjung Melayu dan India untuk keperluan yang sama. Jadilah orang Ranir dikenal sebagai masyarakat yang gemar merantau dari satu tempat ke tempat yang lain. Araniri sendiri memulai pendidikannya dengan belajar ilmu agama di tanah kelahirannya yaitu Ranir.
sebelum kemudian berkelana ke Tarium Hadramaut yang ketika menjadi pusat studi agama Islam pada 1621 Masehi. Ia mengunjungi Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Selain itu, tentu saja untuk menuntut ilmu di sana. Dalam perkembangan Araniri juga merupakan seorang syekh tarekat Rifaiyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai yang wafat pada 1183 Masehi. Araniri belajar tarekat melalui ulama keturunan Arab Hadramaut Syekh Said Abu Hafiz Umar bin Abdullah Basyaiban dari Tarim. Oleh Syekh Basyaiban inilah Araniri menjadi khalifah untuk menyebarluaskan tarekat Rifaiyah di tanah Melayu kendati. Demikian, Araniri juga memiliki silsilah inisiasi dengan tarekat Al-Aidrusyah dan tarekat Qadiriyah setelah beberapa tahun melakukan perjalanan intelektual di Timur Tengah dan wilayah anak benua India. Araniri mulai merantau ke wilayah Nusantara dengan memilih Aceh sebagai tempat tinggalnya. Ia datang di Aceh pada 1637 Masehi. Mengapa Aceh dipilih oleh Araniri sebagai tempat tinggal diduga karena itu Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, politik, dan agama. Syekh Abdul Raib Asingkili adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Tunku Syekh Kuala atau dalam bahasa Aceh artinya Syekh Ulama di Kuala. Masa muda dan pendidikan Syekh Abdul Raib Asingkil. Syekh Abdul Raib Asingkil lahir di Singkil, Aceh pada 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Pansuri Asingkili. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil, Aceh pada akhir abad ke-13. Pada masa mudanya, ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri. Ia kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Pansur dan Banda Aceh. Selanjutnya, ia pergi menunaikan ibadah haji dan dalam proses perawatannya, ia belajar pada berbagai ulama di Timur Tengah untuk mendalami agama Islam. Tercatat sekitar 19 guru pernah mengajarinya berbagai disiplin ilmu Islam, selain 27 ulama terkemuka lainnya. Tempat belajarnya tersebar di sejumlah kota yang berada di sepanjang rute haji, mulai dari Doha, di wilayah Teluk Persia, Yaman, Jeddah, Mekah, dan Madinah. Studi keislamannya dimulai di Doha, Qatar dengan berguru pada seorang ulama besar, Al-Qadir Al-Marwir. Sepanjang hidupnya, tercatat Syiah Kuala sudah menggarap sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan selebihnya kitab tasawuf. Bahkan terjemahan Al-Mustafid, terjemah pemberi faedah, adalah kitab tafsir Syiah Kuala yang pertama dihasilkan di Indonesia dan berbahasa Melayu. Namun, di antara sekian banyak karyanya, terdapat salah satu yang dianggap penting bagi kemajuan Islam di Nusantara, yaitu kitab tafsir berjudul Tarjuman Al-Musfid, yaitu kitab ini ditulis ketika Syiah Kuala masih di Aceh. Kitab ini beredar di kawasan Melayu Indonesia, bahkan luar negeri. Syekh Abdul Raib Asingkili wafat pada tahun 1693 Masehi atau 1105 Hijriah di Kuala, Aceh. Ia meninggal dunia pada usia 73 tahun. Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani Al-Jawi As-Syafi'i atau bisa disebut dengan Kiai Haji Soleh Darat adalah seorang ulama besar Nusantara yang hidup pada sekitar abad ke-19. Beliau lahir di Kabupaten Jepara pada tahun 1809. Beliau juga hidup pada masa penjajahan Belanda yang dalam situasi kondisi sosial masyarakatnya secara ekonomi dan akademik cenderung terbelakang dan terdekat oleh aturan-aturan kolonialisme, serta banyak batasan-batasan dalam menuntut ilmu. Dengan kondisi
yang menuntut ilmu mulai dari belajar dari pesantren ke pesantren sampai belajar ke tanah suci. Hal tersebut pada akhirnya membawa Kiai Haji, salah satu ulama yang diakui oleh penguasa dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa, khususnya di Semarang. Banyak ulama Nusantara yang pernah menuntut ilmu kepada beliau. Beliau juga wafat pada tahun 1903 Masehi. Makamnya pun ini menjadi tujuan, ialah banyak orang salah seorang wali Allah sedang berjalan kaki menuju Semarang. Kemudian lewatlah antara Belanda ke bandara mobil mereka menyalip Kiai Haji Soleh. Tiba-tiba mobil tersebut mogok. Mobil itu pun baru bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpangan kepada Kiai Haji. Saudara darat, di lain waktu karena mengetahui pengaruh yang cukup besar pemerintah Belanda mencoba menyogok, maka disitulah seseorang untuk menghadiahkan banyak uang pada Kiai Haji Soleh Darat dengan harapan Kiai Haji Soleh Darat mau berkompromi dengan penjajah Belanda. Dan beliau tiba-tiba mengubah bukan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda tersebut. Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani sangatlah menyesal karena telah memperlihatkan karomahnya di hadapan orang, dengan dikabarkan banyak menangis jika mengingat kejadian tersebut. Hingga akhirnya hayatnya memang begitulah sikap ulama yang sebenarnya pengetahuan dan tidak pernah menyombongkan diri walaupun diberi kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa karomah, namun itu bukanlah yang terpenting, apalagi dibuat untuk dipegang banggakan atau dipamerkan di depan umum. Demikianlah sikap Kiai Haji. Saudara, beliau sangat menyesal telah memperlihatkan karomahnya, walaupun kita tahu bahwa tidak ada niatan dari beliau untuk menyombongkan diri atau memamerkan karomahnya. Syekh Hamzah Al-Fansuri adalah seorang ulama sufi dan sastrawan pada abad ke-16. Ia dikenal sebagai penulis pertama yang menulis tentang ide-ide panteisme dalam bahasa Melayu. Selain itu, Fansuri juga sebagai penulis puisi, sehingga ia juga dianggap sebagai penyair pertama yang dikenal di dunia Melayu. Hamzah Al-Fansuri adalah tokoh Islam yang menyebarkan Islam melalui saluran penyebaran agama Islam yang dikenal dengan tasyawuf. Hamzah Fansuri berasal dari Barus, Sumatera Utara pada Kerajaan Aceh Darussalam. Kampung Fansur sendiri dikenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Hamzah Al-Fansuri berasal dari Barus, Sumatera Utara pada Kerajaan Aceh Darussalam. Kampung Fansur sendiri dikenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Syekh Hamzah Al-Fansuri juga telah lama tinggal di kota Aceh. Ia dikenal sebagai penganut aliran Wahdatul Wujud. Adapun beberapa karya puisi dan prosa yang dibuat oleh Hamzah Fansuri adalah sebagai berikut: Nyair Burung Unggas, Nyair Dagang, Nyair Perahu, Nyair Si Burung Pipit, Nyair Si Burung Pungguk, Nyair Sidang Pakir. Syekh Hamzah Al-Fansuri hidup pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah, pertengahan abad ke-16 Masehi, hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, awal pada abad ke-17 Masehi. Beliau banyak melakukan perjalanan ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ajaran Islam. Beberapa tempat yang dikunjungi beliau antara lain seperti India, Persia, Turki, Mesir, Mekah, dan Madinah. Di sana beliau bertemu dengan para ulama dan sufi terkemuka seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Jalaluddin Rumi, Syekh Ibnu Arabi, dan lain-lain. Beliau juga mengambil tarekat Qoria dari Syekh Abdul Qadir Jailani.